Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kembali lagi di channel edukasi dan motivasi dan bincang santri. Namun kita kesempatan kali ini tidak bincang santri teman-teman, karena ada sedikit hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan peristiwa bom bunuh diri yang sekarang beritanya kita dengar dan tersebar, ya subhanallah. Kita ingin ingatkan bahwasanya hal-hal yang seperti itu, pelaku-pelaku terorisme, teror, bagaimanapun keadaan, bagaimanapun alasannya, adalah hal yang tidak dibenarkan. Apalagi di negara kita ini, negara tercinta Indonesia ini adalah negara yang subhanallah, ya, negara aman. Apalagi kalau dikait-kaitkan tentang bom bunuh diri ini dengan Islam dan seterusnya, ini oknum. Kenapa? Karena kalau kita ingin belajar Islam dan kita mengenal Islam ini dengan baik, maka kita tidak dapatkan hal-hal yang seperti itu. Dan itu tidak dibenarkan. Bahkan itu jauh dari pemahaman Islam. Memang kita harus akui bahwasanya di dalam Islam ada aliran-aliran memang yang seperti itu. Akan tetapi seluruh ulama sepakat yang mengatakan aliran-aliran seperti ini sesat. Aliran-aliran yang mengkafirkan orang lain, aliran-aliran yang mudah mengkafirkan orang lain, maksudnya adalah mudah mengkafirkan orang lain, yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Ini adalah aliran-aliran yang memang sangat berbahaya. Dan ini juga peringatan kepada para orang tua atau para generasi, hendaknya belajar agama dengan baik dari memang para ulama yang memang agama dan pemahaman agamanya bersumber dari pemahaman yang benar, sesuai dengan pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap agama ini. Jangan sampai kemudian dia belajar dan salah di dalam belajarnya sehingga dia menyesatkan pemerintahnya, mengkafirkan pemerintahnya, yang jelas muslim ya, mengkafirkan pemerintah, ya menghina pemerintah. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya orang tua senantiasa diingatkan untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Baiklah teman-teman, secara hukum, maka orang yang seperti ini, pelaku-pelaku seperti ini hendaknya diperhatikan dan diberikan hukuman. Dan itu saya kira di pemerintah kita Indonesia ini sudah luar biasa ya. Tidak boleh dibiarkan pelaku-pelaku seperti ini, ya, memberikan ancaman kepada masyarakat, kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Itu harus ditindas dengan tegas. Dan alhamdulillah pemerintah kita bergerak cepat. Memang seperti itu tidak boleh dibiarkan ya. Baiklah teman-teman, dan Islam sendiri berlepas diri dari perbuatan-perbuatan ini. Ya, jangankan untuk melakukan bom bunuh diri, Islam itu bahkan mencelah, menghina pemerintah, dan sekarang undang-undangnya keluar ya. Menghina pemerintah, mencela pemerintah itu adalah hal atau dosa yang sangat besar. Perlu diperhatikan. Tidak boleh seorang muslim itu mencela pemerintahnya, menghina pemerintahnya, ya, meruntuhkan harkat dan martabat. Itu tidak boleh. Nabi SAW mengajarkan, kalau engkau tidak suka, ada satu hal yang engkau tidak suka dari pemerintahmu, ya, dari pemimpinmu, maka pegang tangannya dan berikan nasihat di tempat yang sunyi, bukan di tengah keramaian mencaci maki dan seterusnya. Itu perbuatan yang tercela, ya. Pegang tangannya dan bawa di tempat sini dan ingatkan, kalau dia terima maka itu yang diinginkan, kalau tidak maka kita sudah berlepas diri. Hal seperti itu, ya, tidak boleh seseorang dengan subhanallah lancang mulutnya, ringan lisannya, mencela, menghina pemerintahnya. Seorang muslim mestinya memperhatikan ini, tidak boleh melakukan hal-hal tersebut, ya. Jadi seorang muslim jangankan untuk bom bunuh diri, bahkan mencela pemerintah dia tidak akan lakukan, ya. Dia tidak akan turun di jalan untuk menghina ini, menghina ini. Tidak dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Dia menjaga. Muslim itu, Islam itu mencintai kedamaian, ya, dan tidak mudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Baiklah teman-teman, ini ya yang perlu digarisbawahi dari hal-hal. Kenapa? Karena kita dengarkan di salah satu media berita itu mengatakan bahwasanya sampai dia mengucapkan kalimat atau dia menuliskan kata kafir, ya, tagut dan seterusnya. Itu Islam tidak seperti itu. Islam itu damai, cinta kedamaian, menginginkan kebahagiaan. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarah teman-teman sekalian, subhanallah, orang-orang non-muslim yang tinggal di negara Islam itu aman, bahagia, tenang, damai, ya. Tidak boleh.
Bahkan di dalam peperangan sekalipun Nabi SAW melarang membunuh pendeta, membunuh dalam Islam ya, membunuh, menghancurkan gereja dan seterusnya. Itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh dilakukan ya. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Orang berjalan di dunia ini sesuai dengan apa yang dia ada haknya untuk berjalan, ada hak untuk hidup, ada hak untuk sehat. Tidak boleh itu diganggu gugat. Hanya saja memang kita ingatkan ya, untuk kita berdakwah ini hanya mengingatkan, paksa tidak boleh, paksa tidak dibenarkan, apalagi sampai mengancam dan seterusnya tidak dibenarkan. Itu mungkin teman-teman yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada pelajaran, dan kita berharap ya agar pelaku-pelaku seperti ini, sebenarnya kita harapkan di para pemerintah kita menindak tegas pelaku-pelaku seperti itu, supaya tidak ada lagi kekacauan di tengah-tengah masyarakat, supaya tidak ada lagi keributan-keributan yang mestinya tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jangan apalagi dikaitkan dengan Islam dan seterusnya ya. Ini perlu diperhatikan. Alhamdulillah negara ini sudah luar biasa ya, mendengarkan ceramah-ceramah dari para ulama-ulama yang benar ya. Ya, para ustadz-ustadz yang sudah mengingatkan ya tentang batilnya cara berpikir seperti ini, tidak benarnya cara berpikir seperti ini, mengkafirkan orang lain, menghina pemerintah. Maka alhamdulillah itu perlu digencarkan kembali dan diingatkan kembali kepada masyarakat. Dan sekali lagi kita ingatkan ya kepada para orang tua, memperhatikan belajar agamanya anaknya. Ya, anak itu diperhatikan agamanya, diperhatikan bagaimana dia beragama dengan benar, dan diharuskan dia belajar agama supaya dia beradab, mengerti, memahami, ia mengetahui hak-hak pemerintahnya, mengetahui hak-hak orang tuanya, mengetahui hak-hak di dalam bernegara, hak sosial di tengah-tengah masyarakat. Itu penting ya, seperti itu teman-teman. Dan kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.